Dukhan. Apa itu dukhan? Di dalam Al-Quranul Karim, antum bisa baca di dalam surah Dukhan ayat yang ke-10 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tunggulah wahai Muhammad pada hari di mana langit akan dipenuhi dengan asap yang sangat tebal yang akan meliputi manusia, dan inilah azab yang sangat pedih. Kemudian mereka pun berdoa agar azab itu dihilangkan. Ya Rabb, hilangkan azab itu dari kami dan kami akan beriman. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana mungkin menerima peringatan padahal sebelumnya telah datang seorang Rasul yang amanah kepada mereka. Kemudian mereka pun berpaling dan mengatakan bahwa Rasul itu adalah orang gila. Maka Allah mengatakan, sesungguhnya kami yang telah menghilangkan azab, tapi kembali kalian menjadi ingkar, kami akan menghantam mereka dan kami akan membalas dengan balasan yang setimpal. Surah Dukhan ini adalah dalil dari Al-Quran tentang adanya asap. Adapun dalam hadis Nabi SAW banyak sekali. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, segeralah kalian beramal sebelum datang 6 perkara. Yang pertama, terbitnya matahari dari arah barat. Yang kedua, dukhan. Nah, di sini disebutkan dukhan. Yang ketiga, dajjal. Yang keempat, dabah, binatang yang melata yang bisa bicara, ataupun sesuatu yang khusus ataupun yang umum bagi kalian. Kemudian hadis yang kedua, hadis Hudzaifah. Suatu ketika para sahabat sedang bincang-bincang tentang kiamat. Rasul berkata, sedang bincang-bincang apa kalian? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sedang berbincang-bincang tentang kiamat. Maka Rasul mengatakan, kiamat tidak mungkin tegak sampai kalian melihat 10 perkara yang merupakan tanda-tanda kiamat besar. Kemudian disebutkan yang pertama dukhan, yang kedua dajjal, yang ketiga dabah, yang keempat terbitnya matahari dari barat, yang kelima turunnya Isa bin Maryam, yang keenam Ya'juj dan Ma'juj, yang ketujuh gempa dari arah timur, yang kedelapan gempa dari arah barat, yang kesembilan gempa di Jazirah Arab, dan yang terakhir yang ke-10 manusia akan digiring oleh api yang berasal dari negeri Hijaz ataupun Aden Yaman ke tempat berkumpulnya mereka di Syam. Ini 10 tanda-tanda kiamat besar. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang dikeluarkan Imam Ibnu Jarir dan At-Tabarani dengan sanad yang baik, Rabb kalian telah memberikan peringatan kepada kalian tentang 3 perkara. Yang pertama, dukhan, yang akan mengambil seorang mukmin seperti pilek, tetapi kalau sampai kemudian dukhan ini mengenai orang kafir, kemudian dihirup dia, maka akan keluar asap dari telinga-telinga mereka. Dalam riwayat dari hidung mereka, dari mata mereka, bahkan dalam riwayat dari dubur mereka. Bahkan dalam riwayat bahwa apabila asap itu melanda mereka, maka kepala-kepala mereka akan terbakar. Sampai sedemikian. Dan tidak perlu saya sebutkan semua hadis-hadisnya. Kemudian sekarang apa sih dukhan itu? Dukhan itu dalam bahasa Arab, kalau ada kayu yang dibakar kemudian asap yang mengepul ke atas, itu namanya dukhan. Ataupun orang Arab mengatakan kalau ada debu yang naik ke langit, maka mereka mengistilahkan dengan kalimat dukhan. Itu secara bahasa. Dan Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, 5 perkara sudah berlalu dari kita. Pertama, lizam, artinya lizam itu kehancuran bagi orang-orang kafir di Badar. Kemudian yang kedua, Rum, maksudnya adalah Romawi yang mengalahkan Persia, yang sebelumnya Persia mengalahkan Romawi. Yang ketiga, Badsyah, juga kehancuran orang-orang musyrik di Badar. Yang keempat, Al-Qamar, bulan, maksudnya bulan terbelah menjadi 2. Dan yang kelima, dukhan. Dukhan ini juga sudah terjadi, kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Kapan itu? Ketika orang-orang musyrik melambat-lambatkan untuk masuk Islam. Kemudian Rasul berdoa, ya Allah, timpakan kepada mereka pacaklik selama 7 tahun seperti pacaklik Yusuf.
Akhirnya betul-betul ditimpakan paceklik. Maka datang Abu Sufyan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah dan supaya Allah mengangkat paceklik itu. Saking tidak adanya makanan, saking tidak adanya minuman, sebagian mereka hampir mati kelaparan. Kemudian mata mereka berkaca-kaca melihat ke langit itu seolah ada asapnya. Itulah yang dimaksud dukhon, kata Abdullah bin Mas'ud. Maka di sini maksudnya adalah karena tidak ada hujan, otomatis tanah-tanah yang ada di bumi ini mengepul ke langit, terbawa angin, terhempas angin, sehingga di langit itu kayak ada asap. Itulah dukhon, pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Menurut Abdullah bin Mas'ud. Kan nanti ada khilaf tentang masalah itu. Intinya bahwa bukan itu yang dimaksud dukhon, tapi dukhon itu adalah asap yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan yang sangat hitam, yang akan meliputi satu dunia selama 40 hari. Seorang muslim pun akan pilek dan pusing walaupun sedikit. Tapi orang kafir banyak yang meninggal, tidak tahan dengan sakitnya asap itu. Bayangkan 40 hari asap itu akan turun dan menyelimuti seluruh dunia, masuk ke rumah-rumah, ke kamar-kamar, ke gua-gua, ke gang-gang, sehingga semua orang menghirup dan tidak ada yang tidak menghirup. Jadi sangat mengerikan. Makanya dukhon itu termasuk alamat kiamat besar. Riwayat-riwayat dukhon ini banyak diriwayatkan para sahabat, seperti Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis tentang dukhon, Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan tentang hadis dukhon, Abdullah bin Abi Mulaikah, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ali radhiyallahu an, Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Malik al-Ash'ari, Wasilah ibn Asqa, dan Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari, dan banyak lagi sahabat yang meriwayatkan tentang masalah dukhon ini. Dan kitab-kitab para ulama juga banyak yang membukukan tentang masalah dukhon ini, seperti Imam Bukhari menyebutkan tentang hadis-hadis masalah dukhon, Imam Muslim, kemudian juga Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Mustadrak Hakim, Mu'jam Tabrani. Itu semua termuat hadis-hadis tentang masalah dukhon. Termasuk juga Imam Ibnu Katsir, baik dalam tafsirnya atau dalam kitabnya Bidayah wan Nihayah. Kemudian Imam Tabari dalam tafsirnya, kemudian Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, kemudian Al-Qurtubi dalam Tazkirah, kemudian Mubarak Furi dalam Syarah Tirmidzi, dan banyak kitab yang memuat tentang masalah dukhon. Masalahnya, kapan dukhon terjadi? Tidak ada hadis yang menjelaskan tentang tartib. Karena hadis itu redaksi ke redaksi, ada yang dimulai dukhon, ada yang dimulai bukan dukhon. Ini semua kembali kepada ijtihad para ulama. Kalau ijtihad para ulama berarti bisa benar bisa salah. Karena Rasul tidak menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 1 dukhon. Enggak. Ada memang riwayat dukhon pertama, tapi tidak semua riwayat meletakkan dukhon pertama. Ada yang meletakkan dajjal pertama. Jadi tidak bisa kita pastikan mana duluan.